sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari kami, menghitung berapa banyak kebaikan Tuhan, supaya kami tetap kuat, tetap percaya walaupun apapun keadaan yang menghimpit hidup kami. Dan untuk itu semua teman-teman yang ada di rumah sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, Tuhan berkati, berikan hikmat, sukacita, damai sejahtera, supaya setiap yang menyaksikan boleh merasakan Tuhan sungguh hadir. Dan kiranya Engkau memberkati setiap teman-teman yang melayani di musik pada malam hari ini. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, sehingga setiap musik yang mengalir itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan demikian juga kiranya Engkau memberkati hamba Bapak Pendeta Mike yang akan menyampaikan kebenaran bagi kami semua di sini maupun yang ada di rumah. Biarlah beliau memperoleh hikmat Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh dinikmati oleh kami, menjadi berkat bagi kami. Tuhan yang baik memberkati. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Teman-teman semua yang ada di rumah, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan setiap hari. Waktu Tuhan itu gak pernah terlambat, gak pernah tercepat, tapi selalu tepat pada waktunya. Buat teman-teman yang ada di rumah, saya undang seluruhnya untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kembali kita nyanyikan dari awal, teman-teman semua yang ada di rumah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan sebagai dasar kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Kristus firman Allah yang hidup, yang telah menyatakan seluruh isi hati kehendak-Mu lewat firman yang tertulis ini. Dan kami sebagai anak muda, generasi muda, kami sangat butuh firman-Mu untuk menuntun kami, untuk memberikan pengertian bagi kami, untuk memberikan pertimbangan bagi kami. Firman-Mu mampu memberikan hikmat bagi kami sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah memilih, kami tidak salah memutuskan karena kami berjalan dalam pimpinan dan kehendak Allah lewat firman-Mu. Oleh karena itu ya Kristus firman Allah yang hidup datang dan berbicara bagi kami generasi muda ini karena kami siap mendengar Tuhan berbicara. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini masih terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3. Kita baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada orang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah teman-teman semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kata Tuhan Yesus. Shalom. Nah teman-teman, tema kita malam hari ini dalam ibadah pemuda adalah pemuda yang berhikmat. Sekali lagi tema kita apa?
pemuda yang berhikmat. Kita mau belajar dari salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam perjanjian lama. Ia adalah raja yang sangat terkenal. Siapa dia? Salomo. Dan dalam masa pemerintahan Salomo lah Israel sangat makmur. Israel sangat masyhur. Bangsa-bangsa yang dulu menyerang mereka takluk dan tunduk di bawah dia. Baik itu Filistin, baik itu Amon, bangsa-bangsa lain takluk di bawah kepemimpinan Salomo. Dan dalam masa pemerintahan Salomo lah bait Allah pertama kali didirikan di sana. Apa gerangan sehingga membuat Salomo bisa berhasil? Padahal Salomo itu adalah seorang yang masih muda. Ketika dia ditabiskan untuk menjadi seorang raja, dia baru berumur 20 tahun. Bayangkan, baru 20 tahun saja, sehingga dikatakan aku masih sangat muda di alam ayat yang ke-7. Dan belum berpengalaman, karena dia baru 20 tahun. Tapi dia sudah mampu memimpin bangsa Israel yang besar. Mendirikan bait Allah yang mewah bagi umat Tuhan untuk beribadah. Salomo berhasil. Dan kita tahu apa yang membuat Salomo berhasil. Karena dia memperoleh hikmat dari pada Allah. Seandainya kita pada malam hari ini teman-teman, kalau ditanya buat kita, Taci, kamu kalau diminta sama Tuhan ditanya, kamu minta apa? Pasti jawab, saya minta mobil. Kalau bisa mereknya Baleno. Wah, mantap gitu ya. Kalau ponsel dikasih tanya pilihan, kamu minta apa dari Tuhan? Pasti dia minta apa? Tuhan, saya minta pekerjaan. Kalau Hedi ditanya, kamu minta apa? Dia minta, Tuhan kasih saya jodoh. Gitu kan? Tapi berbeda dengan Salomo. Salomo ketika dia ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu minta ketika dia datang di Gibeon itu? Salomo tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta harta. Dia tidak meminta keberhasilan. Dia tidak meminta kemuliaan. Tapi yang dia minta apa? Hikmat Allah. Dan hikmat itulah yang membuat dia berhasil dalam kepemimpinannya, dalam pemerintahannya. Dan tidak ada raja Israel sesukses Salomo. Tidak ada raja Israel yang seberhasil Salomo. Kenapa? Karena dia raja yang penuh hikmat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Salomo bisa memperoleh hikmat itu? Bagaimana cara teman-teman sehingga sekalipun kita masih muda, masih sekolah, masih kuliah, masih bekerja, tapi kita sudah memperoleh hikmat itu? Apa yang penyebab Salomo memperoleh hikmat itu? Kalau kita baca di ayat yang ketiga berkata begini. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Ya, Salomo hidup menurut apa? Ketetapan Daud ayahnya. Dia hidup ikut bapaknya Daud. Nah, pertanyaannya, Daud itu hidup bagaimana? Di ayat itu, ayat 6 itu dikatakan, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambaku Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan Tuhan dengan apa? Dengan setia, dengan benar, dengan jujur. Jadi lihat, Salomo hidup ikut ayahnya Daud karena dia hidup setia seperti ayahnya. Dia hidup jujur di hadapan Allah seperti ayahnya. Dia hidup adil karena dia hidup menurut ketetapan ayahnya. Itu yang membuat Salomo memperoleh hikmat. Karena dia hidup sesuai ketetapan bapaknya. Ingat, Amsal berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dengan kata lain, Salomo hidup takut akan Allah sama seperti ayahnya. Dia hidup setia kepada Allah. Dia tidak pernah berpaling, dia jujur di hadapan Tuhan. Dan dia hidup dalam keadilan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat Salomo memperoleh hikmat? Dikatakan di ayat 4, suatu hari dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Berapa banyak? 1000
korban bakaran. Lihat, Salomo waktu mempersembahkan korban bagi Allah gak tanggung-tanggung. Dia memberikan secara totalitas ketika dia melayani Tuhan. Ketika dia mempersembahkan korban bagi Allah, dia gak berikan setengah-setengah. Dia berikan itu total berapa banyak? 1000 korban bakaran kepada Allah dalam pengkorban bakaran itu. Dia nggak hitung-hitungan. Nanti kalau saya beli gimana? Kalau saya beri, nanti gaji saya kurang, uang jajan saya kurang. Nanti kalau saya datang melayani Tuhan gimana? Waktu saya dengan pacar saya kurang, waktu untuk jalan-jalan kurang. Nggak, dia memberikan secara total. Dia nggak hitung-hitungan. Jadi caranya, syarat supaya kita memperoleh hikmat, engkau harus melayani Tuhan, memberikan sepenuh hati secara totalitas. Teman-teman, kalau melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Melayani Tuhan tuh harus dengan sepenuh hati. Mau beri kepada Tuhan, berilah dengan sepenuh hati. Setia-setia yang benar, jangan tanggung-tanggung. Salomo melakukan itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Pada waktu malam, Tuhan datang dalam mimpi buat dia. Allah bertanya, apa ya yang harus kuberikan kepadamu? Salomo meminta. Cara supaya yang ketiga, supaya kita memperoleh hikmat adalah mintalah. Yakobus berkata, barang siapa yang kurang hikmat, hendaklah ia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hikmat kepada dia. Jadi minta. Pertanyaannya, teman-teman sudah berdoa minta belum buat Tuhan kasih saya hikmat? Kita mungkin berdoa, tapi doa kita minta apa? Minta jodoh, minta mobil, minta pekerjaan, minta masa depan. Enggak. Kenapa Salomo enggak meminta itu? Kenapa Salomo enggak minta keberhasilan? Kenapa Salomo enggak minta kesuksesan? Kenapa Salomo tidak meminta keberhasilan bagi dia? Karena dia paham betul ayat itu menceritakan bahwa kekayaan, kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, harta, bahkan umur panjang itu akan mengikuti dia ketika dia hidup dalam hikmat Allah. Amin. Itu akan ikut. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat 13 D14 berkata, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang raja yang seperti engkau. Bahkan di ayat 14 dibilang, aku akan memberikan umur panjang kalau engkau hidup setia di hadapanku. Lihat, itu ikut kekayaan, kemuliaan, umur panjang, mengikuti dia. Kenapa? Karena hikmat. Hikmat, anak muda, teman-teman, ketika kita hidup dalam hikmat, hikmat mampu menuntun kita kepada kekayaan. Hikmat mampu memimpin kita kepada keberhasilan. Hikmat mampu membuat kita menjadi orang yang sukses dalam masa depan. Pertanyaan, kalau kita nggak punya hikmat, kalau kita menjadi orang bodoh, lalu apa yang mau berhasil? Nggak ada. Siapa mau percayakan pekerjaan buat kita? Salomo, itulah sebabnya Salomo meminta hikmat. Jadi berdoa minta. Jangan minta pasangan hidup. Jangan minta jodoh. Mintanya doa, mintanya pekerjaan. Jangan minta mobil. Minta hikmat Tuhan, barang-barang itu tuh datang. Nah, pertanyaan, apa itu hikmat? Hikmat itu tidak hanya sekedar pengetahuan. Mari kita perhatikan ayat itu. Hikmat itu tidak sekedar pengetahuan. Tapi hikmat itu bicara soal apa? Pengetahuan. Bicara soal tentang pertimbangan, keputusan-keputusan untuk mengambil sebuah tindakan. Bicara tentang spiritualitas kita. Bicara tentang moral kita. Singkat cerita, hikmat adalah kemampuan kita yang kita miliki, kita mau persembahkan kepada Allah. Pengetahuan ketika kita miliki, kita persembahkan kepada Allah, Allah akan menambah hikmat kita. Hikmat itu menuntun kita supaya kita bertumbuh dalam rohani kita. Hikmat itu menuntun kita supaya mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hikmat membuat kita untuk hidup semakin takut akan Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita mengambil keputusan hati-hati. Kita memilih juga hati-hati.
Apalagi teman-teman pemuda dalam masa muda. Pilih pasangan hidup jangan hanya pilih sesuai hikmat manusia. Pilih pasangan hidup bukan hanya pilih karena soal pandangan matamu. Tapi mintalah hikmat kepada Allah supaya ketika engkau memilih, engkau tidak salah pilih. Ketika engkau melangkah, engkau tidak salah melangkah. Ketika engkau memutuskan, engkau tidak salah memutuskan. Jadilah anak muda yang penuh hikmat. Sehingga Paulus berkata kepada Timotius, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataan, jadilah teladan dalam perbuatan, jadilah teladan dalam pekerjaan, jadilah teladan dalam sikap. Sehingga ketika kita di pekerjaan, orang akan segan dengan kita. Karena kita berbeda, sekalipun kita masih muda. Kenapa? Ada hikmat Allah yang menuntun kita. Jadi, bagaimana cara memperoleh hikmat? Ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Dia hidup sesuai ketetapan ayahnya. Apa itu? Hidup setia, jujur, adil di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Dia mempersembahkan hidupnya secara total kepada Allah. Yang ketiga apa? Dia meminta. Ayolah lakukan itu. Saya percaya kita akan memperoleh hikmat daripada Allah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita supaya memimpin kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Lalu engkau akan melihat keberhasilan masa depan, pekerjaan, pasangan hidup akan mengikutimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Kristus, hikmat Allah yang agung, yang telah berbicara bagi kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti dengan pasti. Sekalipun kami masih muda, tapi kami perlu meminta Tuhan berikan kami hikmat. Sehingga hikmat yang kami peroleh, kami mau melakukan, mempersembahkan hidup kami total, melayani dengan sungguh-sungguh. Dan ajar kami untuk hidup benar di hadapan Allah. Dalam kesetiaan kami, dalam keadilan, dalam kejujuran kami. Kami tidak kompromi dengan dosa. Sehingga hikmat Allah itu nyata dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Sehingga kami melihat keberhasilan itu menjadi bagian kami. Tuhan, aku berdoa bagi semua anak-anak muda yang mengikuti acara malam maupun mengikuti ibadah malam ini. Allah berkati mereka dalam masa muda mereka. Berkati masa depan mereka. Berkati pendidikan mereka. Buat mereka berhasil. Apa yang menjadi doa dan harapan mereka? Hikmat Allah menyertai mereka. Hikmat Allah menyertai pekerjaan mereka. Hikmat Allah menyertai masa depan mereka. Hikmat Allah menyertai masa muda mereka. Sehingga keberhasilan, kekayaan, kemuliaan, umur panjang menjadi bagian mereka. Karena mereka hidup dipimpin, dituntun, dan dihidupi oleh hikmat Tuhan. Berkati mereka Bapak. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan hari ini. Mereka yang sedang mengajukan lamaran atau sedang melamar di pekerjaan di perusahaan apapun, Tuhan memberkati dalam Kristus Allah buat itu berhasil. Hikmat Allah menyertai mereka. Mereka yang dalam pendidikan, hikmat Allah memberikan pengertian, pengetahuan, sehingga mereka bertumbuh dalam pengetahuan, dalam kepintaran yang berasal daripada Allah. Mereka yang sedang dalam mencari pasangan hidup, hikmat Allah menyertai sehingga mereka memilih sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, bukan berdasarkan keinginan mata, keinginan hati mereka. Dalam Kristus Tuhan memberkati anak-anak muda ini. Jaga lindungi keluar masuk mereka. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di tempat kerjamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah segala bakul adonanmu terisi penuh berlimpah-limpah. Masa depan kekayaan kemuliaan menjadi bagianmu ketika engkau hidup dalam hikmat Allah. Dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita dan berikan persembahan yang terbaik yang bisa kalian berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan teman-teman semuanya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop putih dan dituliskan persembahan kebaktian muda dan remaja pada tanggal hari ini. Tepatnya tanggal berapa dimasukin di dalam amplop putih, kemudian diserahkan ke gereja kita tercinta GKL Taman Cikunir. Dan untuk menikmati hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Langkah
kebaikan-Mu, kalau Tuhan masih mengizinkan kami memberi itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, biar setiap tangan yang Tuhan pakai untuk memberikan persembahan, Tuhan berkati lebih dari yang mereka harapkan. Karena kami terlalu percaya begitu kami memberi, Tuhan pasti memberi lebih baik lagi. Untuk itu setiap teman-teman yang di rumah yang telah mengumpulkan, Tuhan berkati lebih lagi. Dan biarlah setiap yang sudah dikumpulkan boleh menjadi berkat bagi pelayanan kebaikan untuk menyenangkan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan daripada Roh Kudus akan tinggal menyertai memberikan hikmat kepadamu, supaya engkau berhasil mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.